Ratusan warga berjubel berdesakan dan saling dorong saat pasar sembako murah digelar di Margorejo, Surabaya. Antrian emak-emak ini untuk bisa membeli beberapa jenis sembako seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, dan daging ayam yang kini harganya melejit. Satu karung beras SPHP kemasan 5 kilo dijual Rp55.000. Sementara beras premium kemasan 5 kilo dijual Rp70.000 saja atau selisih Rp10.000 dari harga pasar. Sembako lain seperti gula pasir dijual Rp14.000 per kilo dan minyak kita Rp13.000 per liter. Sementara telur ayam Rp23.500 per kilo dan daging ayam Rp33.000 per kilogramnya. Digelarnya pasar murah ini untuk menekan harga sembako di pasar yang terus meroket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui harga saat ini, kenaikan harga beberapa sembako, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Dilami Aulia, yang saat ini salah satu di pasar di Jakarta. Dilami, silakan dengan laporan Anda, apa saja yang sembako naik ya di sana? Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Sejumlah harga sembako yang mengalami peningkatan, terutama harga beras di Pasar Palmerah Jakarta ini, di mana kalau bisa saya gambarkan Indra, kalau untuk harga beras medium ini masih berada di angka harga eceran tertinggi, yakni kalau untuk head adalah Rp13.500 per kilogram, namun untuk harganya ini ada di angka Rp14.000 per kilogram. Artinya memang harga dari beras medium mengalami peningkatan. Sama halnya dengan harga beras premium, di mana kalau untuk harga beras premium untuk HET-nya ini ada di angka Rp14.900 dan untuk harga terkini di Pasar Palmerah tentu mengalami kenaikan ya di angka Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Nah, pedagang ungkapkan bahwa kenaikannya sudah terjadi ya sejak beberapa bulan dikarenakan harga gabah kering panennya ini cukup tinggi, ya ini di angka Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogramnya, sehingga ini tentu ya berdampak terhadap harga beras itu sendiri. Setelah itu Indra, kalau misalnya melihat kebijakan dari pemerintah juga telah mengeluarkan beras SPHP, namun kenyataannya di lapangan konsumen lebih memilih untuk membeli beras medium ataupun premium walaupun dengan harga walaupun dengan jumlahnya yang sedikit Indra. Dan selain harga beras, terdapat harga komoditas lainnya yang mengalami kenaikan, di mana untuk harga bawang merah dan juga bawang putih ada di angka Rp38.000 per kilogram, kemudian daging sapi merah ini ada di angka Rp135.000 per kilogram, dan satu lagi Indra, ya ini harga telur yang masih mengalami kenaikan, ya ini di angka Rp30.000 per kilogram, di mana kalau normalnya ada di angka Rp28.000 per kilogram. Sementara itu yang bisa dapat saya laporkan, kembali ke Anda Indra. Ya Dilami, apakah ada tanggapan dari para pedagang atau pembeli di sana terkait kenaikan harga beberapa sembako, Dilami? Ya, kalau berbicara terkait tanggapan ya tentu dari pihak pedagang sendiri menanggapi, terutama di harga beras ya, meminta dari pemerintah ini untuk melakukan sejumlah kebijakan yang jauh lebih bisa menstabilkan harga pasar, di lain kebijakan tadi mengeluarkan SPHP, dikarenakan kalau melihat ya di lapangan SPHP ini nampaknya memang kurang diminati. Sementara itu kalau untuk sejumlah bahan pokok lain seperti cabai merah, kemudian bawang merah yang memang mengalami kenaikan, pedagang ungkapkan bahwa meminta juga ya kebijakan dari pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga pangan. Kalau untuk tanggapan dari para pembeli, tentu mereka keberatan dengan kenaikan harga yang terus terjadi, dan solusinya ya mereka mengurangi jumlah belanja mereka. Dan kita sama-sama berharap Indra bahwa pemerintah ini dapat terus berpihak kepada rakyat dan juga pedagang, dapat terus menstabilisasikan harga pasar tidak hanya melalui kebijakan SPHP-nya, namun juga kebijakan-kebijakan lainnya. Kembali ke Indra. Baik, terima kasih Dilami Aulia langsung dari pasar. Selamat bertugas kembali Dilami. Uang belanja pas-pasan, bahan makanan mahal, tapi para ibu tetap menyisihkan uang rokok yang jumlahnya cukup lumayan. Data BPS, belanja rokok bahkan lebih besar dari telur dan ayam.
miris yang mengancam pemenuhan gizi keluarga. Meski bawa uang 100.000 di tangan, para ibu kini tidak bisa lagi bermewah-mewah saat belanja ke pasar. Harga ayam, telur, dan cabai kompak melejit membuat para ibu makin terhimpit. Di tengah kelusuan ekonomi, pendapatan jalan di tempat, tapi pengeluaran malah berkali-kali lipat. Dulu sama sekarang beda ya. Kalau dulu kan 100.000 dapat lumayan ya buat jajan anak. Sekarang mah nggak bisa. Jadi ya gitu udah mentok. Bukan hanya belanja makanan, bayar kontrakan, listrik, dan uang sekolah. Sebagian keluarga juga membelanjakan pendapatan untuk uang rokok yang jumlahnya cukup lumayan. Bahkan jumlahnya terbesar kedua setelah belanja beras. Data BPS yang dirilis Juli 2025, belanja rokok warga miskin di perkotaan mencapai 10,72%, melebihi belanja telur dan daging ayam yang masih di bawah 5%. Sementara di pedesaan juga tidak jauh berbeda. Belanja rokok hampir 10%, sementara belanja telur dan ayam bahkan masih di bawah 4%. Atas fakta belanja rokok lebih besar dari belanja telur dan ayam, Kementerian Kesehatan yang diwakili Hanifah Rogayah dari tim Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mengingatkan adanya risiko stunting akibat kurangnya pemenuhan gizi keluarga. Peringatan itu tentu ada benarnya. Jika belanja rokok lebih besar dari telur dan ayam, maka saat uang belanja pas-pasan, bagaimana bisa para ibu bisa menyajikan makanan bergizi di meja makan? Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2026. Langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup, ya udah saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia minta saya, ya udah, dia bilang udah cukup, ya udah, dan salahin mereka aja sendiri. Ya pemirsa, sebelumnya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa tegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak harus